Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di antara keajaiban ya, Masya Allah. Ya, Syekh Shalih Al Fauzan itu, saya tanya tentang hukum minum kopi luwak. Saya tanya tentang hukum minum kopi luwak. Ya, saya sudah perlihatkan gambar luwaknya, saya perlihatkan semua yang diperlukan tentang luwak, kotorannya segala macam. Ya beliau senyum-senyum aja. Ya tidak mau keluar jawaban sama sekali dari beliau. Ini antara saya dan beliau duduk pribadi, saya tanya. Setelah itu duduk di tengah keluarganya, ada keponakannya, ada anak-anak saudaranya. Ya sudah saya buka lagi masalah itu. Ya, bersama keponakan-keponakan beliau. Kembali, wow, mereka juga heran jadi pembicaraan. Syekhnya lagi-lagi tidak mau menjawab. Ya, akhirnya saya bilang, Syekh ini masalah saya angkat ke Lajnah Daimah. Mungkin beliau tidak mau jawab pribadi. Mungkin bisa kalau dijawab di Lajnah Daimah. Kata beliau, coba aja. Tapi saya tidak menyangka mereka mau menjawab, kata beliau. Jelas ya? Baik, ini satu masalah. Kita lihat kehati-hatian orang yang berilmu di dalam hal tersebut. Dan saya yakin bukan beliau tidak punya jawaban. Ya, saya yakin akan hal itu. Tapi ini masalah memang ya dilihat seorang itu berbicaranya bagaimana. Berbicaranya kayak bagaimana. Sudut manfaatnya untuk dia di mana. Kemudian kaitan dengan masalah itu terjadi di mana. Itu perlu diukur. Ya. Perlu diukur. Masalah kopi luwak ini memang mungkin tidak dikenal di Saudi, tapi di Indonesia mungkin dia minuman yang dikenal di mana-mana. Jadi kalau ada pembahasan dalam hal itu perlu diukur orang ribut atau tidak ketika masalah itu dibahas. Itu kan si mufti perlu tahu hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Makanya jangan sumbu pendek. Sumbu pendek itu nggak bagus. Ini yang sering membuat masalah meledak di mana-mana. Iya. Jadi tidak semua masalah itu ketika ada dibahas langsung seorang masuk di dalamnya. Perlu hati-hati, pelan-pelan. Kata beliau, "Pakan ra'aitu min ajulin sabiki min ghairi fahmin bil khata natiki." Iya. Bil khata naki. Bisa dikatakan khata ya. Harus asalnya pakai tamar, pakai hamzah khata. Tapi ditakhfif hamzahnya dijadikan dipanjangkan untuk mengikuti wazan syairnya. Kata beliau, betapa banyak saya melihat orang yang tergesa-gesa. Ajulin artinya tergesa-gesa, sabiki yang berlomba di dalam menjawab. Min ghairi fahmin, tanpa dia memahami. Akhirnya bil khata natiki, dia berucap dengan hal yang keliru. Ini akibatnya bisa menjatuhkan ke dalam apa? Kekeliruan. Arza bihi dalika fil majalisi inda dawil albabi wat tanafusi. Akhirnya hal tersebut membuat jelek bagi dia di berbagai majelis di kalangan orang-orang yang berilmu. Dawil albab, orang yang punya hati, dan tanafus, orang yang punya ambisi kuat dalam kebaikan. Ini maksudnya orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Jadi kalau terlalu tergesa-gesa dalam mengucapkan sesuatu, ini akibatnya buruk bagi seorang ini di pembahasan orang yang berbicara tentang ilmu. Jelas ya? Kalau dia sudah menjadi mufti sekalipun, orang yang resmi ditunjuk memberi fatwa, ini etika dan adab dia jaga, dia pelihara. Apalagi kalau dia memang tidak ditunjuk sebagai mufti oleh negara, iya, oleh pemerintah. Jelas ya? Kalau tidak ditunjuk sebagai mufti, dia harusnya lebih hati-hati. Dia harus pandai meletakkan dirinya di mana. Ketika dia menjawab, jawabannya itu terkait dengan apa. Dia harus tahu posisi dia menjawab apa posisinya. Dia posisinya menjawab di bidang pelajaran kah? Atau masalah pribadi orang? Atau dia menjawab masalah yang terkait dengan lingkup umum? Atau jawabannya terkait dengan kebijaksanaan negara? Ya. Atau jawaban tersebut terkait dengan masalah yang dhabit umumnya itu ada ketentuannya di negara. Jelas ya? Ketentuannya di negara. Ini seperti ini harus dibedakan. Tidak bisa segala perkara itu dijawab.